Halo, kamu tahu apa perbedaan antara kamu dan tokoh utama yang jadi penyelamat di film-film itu? Satu kata, pengetahuan. Tak perlu jadi atlet ataupun orang cerdas kok untuk mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan. Ambillah langkah yang tepat, gunakan tips ini. Bagaimana cara keluar dari arus balik? Arus air ini muncul di dekat pantai tapi bergerak menjauhinya dengan kekuatan dan kecepatan tinggi. Karena sangat kuat, percuma saja melawannya. Arus ini cukup dangkal. Untuk menyelamatkan dirimu, berenanglah ke sembarang arah di sepanjang pantai. Setelah tubuhmu terasa ringan, segera berenang ke tepian dengan arah miring. Bagaimana agar tetap aman di dalam pesawat? Kalau masker oksigennya terlepas dari tempatnya, segera kenakan, lalu perhatikan para penumpang di sekitarmu. Naiklah pesawat yang lebih besar, karena pesawat ini lebih bisa meredam benturan selama pendaratan ekstrem. Sebaiknya, duduk di 5 baris kursi yang paling dekat dengan pintu darurat. Menurut statistik, waktu ideal untuk menjauh dari pesawat setelah pendaratan darurat sekitar 90 detik. Baca kartu keselamatan dan ikuti semua arahan awak kabin. Bagaimana cara menghindari atau melalui kerumunan? Kalau kerumunannya semakin padat, cari rute atau tempat pelarian di sekitarmu. Perhitungkan juga beberapa rencana arah gerakmu. Jangan melawan arah kerumunan, ikuti saja dan menyingkirlah. Dengan begini, kamu akan segera keluar dari kerumunan atau tidak lagi berjubel-jubel di dalamnya. Selalu angkat tanganmu agar kamu tetap bisa bernapas. Bagaimana cara mengendalikan mobil yang tergelincir? Sebelum mengemudi, lihat dulu mobil yang terparkir. Kalau terdapat embun beku di kaca belakangnya, ini jadi pertanda yang jelas. Rencanakan matang-matang sebelum kamu berkemudi. Sebaiknya beri jarak antara mobilmu dengan kendaraan lain sepanjang 10 kali dari biasanya. Kalau mobilmu tergelincir, jangan injak rem sekaligus, lepaskan saja pedal gasnya. Dengan begini, ban mobil akan menapak kuat di jalanan dan kamu pun akan lebih mudah mengarahkannya ke lajur jalan yang benar. Apa yang perlu dilakukan kalau kamu terlalu lama kedinginan? Coba kenakan 3 lapis pakaian. Lapisan pertama, pakaian anti keringat. Lapisan kedua, isolator dan penghangat. Dan lapisan terluar, melindungi dari kelembapan serta angin. Jangan kenakan kain yang berbahan katun, pakaianmu akan cepat basah dan tidak tahan dingin. Kalau kamu kembali ke rumah saat cuaca dingin, jangan buru-buru berendam air hangat, sebaiknya ganti pakaianmu dulu, lalu nikmati makanan hangat. Apa yang perlu dilakukan kalau kamu berpapasan dengan anjing galak atau hewan liar? Jangan menatap matanya. Si hewan akan menganggapmu punya niat jahat. Jangan panik juga, bergeraklah perlahan. Beri kesempatan agar hewan bisa menjauh dengan leluasa. Kalau kamu membawa ransel, jangan gendong ranselmu, letakkan saja. Dengan begini, gerakmu akan lebih bebas. Selain itu, perhatiannya akan teralihkan. Jangan berteriak untuk menakut-nakutinya, ini justru akan memancingnya untuk menyerangmu. Apa yang perlu dilakukan kalau kamu tersedak? Manuver Heimlich atau kepalan tangan yang diletakkan di bagian hulu hati di bawah tulang rusuk. Fungsinya untuk melancarkan tenggorokan yang tersedak. Kamu juga bisa melakukannya sendiri, kepalkan tanganmu dan letakkan di sela-sela tulang rusuk. Lalu tekan dengan tangan satunya sekuat mungkin. Selain itu, paksakan dirimu untuk batuk selama proses ini. Bagaimana cara menghindar dari orang yang berniat jahat? Kalau kamu tak ingin berurusan dengan hal yang kurang menyenangkan, tapi tidak yakin apakah akan benar-benar terjadi, jangan buru-buru menarik kesimpulan atau terlalu membela diri. Lindungi dirimu dengan senter yang kecerahannya lebih dari 300 lumen. Sorotan dari jarak dekat saja akan membuat targetmu silau. Efek ini cuma berlangsung sebentar, memberimu kesempatan untuk kabur. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari kebakaran hutan? Yang teraman, bersembunyilah di area yang sudah terbakar. Kalau kebakaran itu terjadi secara tiba-tiba, sebisa mungkin arahkan gerakmu melawan angin. Tapi, kalau tiupannya berasal dari sumber api, bergeraklah menyamping. Selalu basahi pakaianmu. Kalau kamu menemukan tempat berlindung, jangan sampai udaranya masuk. Tutup juga semua jendela dan pintunya. Tundukkan kepalamu agar kamu tidak menghirup asap. Apa yang perlu dilakukan saat terjadi tornado atau hurikan? Tetap di dalam rumah dan jauhi jendela. Puing-puing yang berterbangan jauh lebih berbahaya daripada angin karena akan mudah memecahkan jendela. Jangan nyalakan lilin, rumahmu bisa kebakaran saat terjadi hurikan. Kalau tiba-tiba anginnya reda, jangan keluar rumah.
kemungkinan kamu berada di mata badai dan angin bisa saja bertiup lagi. Apa yang perlu dilakukan saat terjadi gempa bumi? Kalau kamu berada di luar ruangan, jangan masuk gedung. Tetaplah di ruang terbuka, jauhi pepohonan, lampu lalu lintas, dan plang. Kalau kamu di dalam gedung, jangan lari keluar. Tutup hidung dan mulutmu dengan kain agar kamu tetap bisa bernapas di tengah kepulan debu. Cari sudut ruangan yang jauh dari jendela, lalu sembunyi di balik perabot yang kokoh. Pelajari cara meminta bantuan dan memberi sinyal. Sinyal SOS adalah sandi Morse yang disampaikan dengan medium cahaya atau suara. Susunannya terdiri dari 3 titik, 3 strip, dan 3 titik lagi. Untuk meminta bantuan, lakukan secara berulang. Kalau tidak ada sumber cahaya, gunakan benda yang bisa memantulkannya. Pantulkan cahaya menuju sumber datangnya bantuan. Atau gunakan peluit. Bakar tanaman basah sehingga mengeluarkan banyak asap tanpa menimbulkan api besar. Pada malam hari, api akan lebih mencolok saat asapnya kurang terlihat. Semoga kamu tak pernah menggunakan tips ini ya. Tapi, sebaiknya sedia payung sebelum hujan. Betul kan? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.